Selamat pagi, saya Yohakim Paulus Makmur Wuwur, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini 16 Agustus 2023 akan melakukan pembuatan video ujian kinerja di SMP Negeri 5 Lebatukan, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada peserta didik kelas 7 dengan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun masukan dari dosen penguji dan guru pamong sangat berarti bagi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, bagaimana? Sehat? Sehat. Jose, bagaimana? Sehat? Ya, baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi kita dengan judul perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sebelum kita memulai ke materi kita selanjutnya, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita semua berdiri, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita siap berdoa, satu orang pimpin kita dalam doa. Disilakan. Baik, silakan duduk. Terima kasih sudah membuka kita dengan doa. Sebelum kita maju, Pak Guru cek kehadiran dulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, kalau hadir semua maka terima kasih untuk hadiran kita pada pagi hari ini karena semuanya hadir. Dan tepat waktu, semoga di pertemuan berikut juga kita semua hadir seperti hari ini. Kalaupun ada yang sakit, izin, itu juga diberitahu pada perangkat kelas. Baik, kalau semua hadir maka Pak Guru minta kita semua berdiri lagi. Kita semua berdiri, ya. Kita semua berdiri untuk tambah semangat, untuk tambah ceria dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini karena kelihatan ada yang kurang semangat. Baik, untuk tambah semangat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa bisa angkat? Siapa bisa angkat? Siapa? Oh, Stella. Silakan Stella, kita semua menyanyi. Silakan Stella. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baik, beri aplaus untuk kita semua. Tetap semua berdiri. Kita kasih semangat lagi. Pak Guru bilang semangat pagi. Seperti biasa kamu bilang pagi, pagi, pagi. Dan lanjutannya sudah tahu dah? Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Spenly luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Pesan kali ini bisa perhatikan di layar, bisa ya? Di situ ada materi kita pada kesempatan kali ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai
dasar negara. Jadi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu, Pancasila, kamu sudah tahu Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila biasa diibaratkan seperti apa? Kalau dasar negara itu bisa diibaratkan seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa. Contoh, kita bangun rumah harus ada apa? Fondasi atau dasar. Kalau fondasi kita bangun di atas pasir dengan kita gali, lalu kita buat fondasi berdiri. Kalau hujan datang, banjir datang, mana yang tumbang lebih dulu? Di atas pasir. Jadi fondasi itu harus kuat supaya menopang dinding sampai di atap. Itu diibaratkan seperti rumah. Begitu juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada 5 sila saja, tetapi menopang seluruh bangsa Indonesia. Iya. Bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Sebentar baru kita bahas. Jadi di sini ada yang kita mau lihat, kita mau sebentar kita diskusi, sebentar kita pelajari, ada bagaimana pembentukan BPUPKI. Yang pertama itu bagaimana pembentukannya. Awal mula Pancasila perumusan itu dari BPUPKI. Yang kedua, bagaimana keanggotaan atau anggota BPUPKI itu siapa saja. Misalnya dalam OSIS ketuanya siapa, wakil siapa, begitu. Di kelas juga ketua siapa. Begitu juga BPUPKI. Lalu yang ketiga, apa tugas dari BPUPKI? Sama juga di kelas, tugasnya ketua kelas buat apa? Sedikit gambaran sebelum kita masuk, kalian perhatikan di situ video pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan dasar negara. Silakan disimaki. Sebelum kita maju ke LKPD pembagian kelompok, lihat di layar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, jadi tadi dari BPUPKI sudah, sejarahnya sudah, latar belakangnya kenapa Jepang bentuk BPUPKI juga sudah. Lalu kita berikut semua dibagi di dalam kelompok. Pak Guru bagi jadi 4 kelompok. 4 kelompok. Seperti biasa, 4 kelompok. Jadi nanti kelompok satunya di depan sini, 2 di sini, 3 di sini, 4-nya di tengah. Silakan. Kelompok 1 Pancasila, kelompok 2 Undang-Undang, kelompok 3 Garuda, dan kelompok 4 Sumpah Pemuda. Silakan seperti biasa ke kelompok masing-masing. 1 di sini, Pancasila di sini, kelompok 2 Undang-Undang di sini, 3 Garuda, 4-nya Sumpah Pemuda di tengah. Silakan. Undang-Undang, Garuda, Sumpah Pemuda. Baik, Pak Guru bagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ada nama kelompok, kompetensi dasar, tujuan, indikator, lalu nama kelompok. Jadi nama kelompok nanti ditulis di sini, kelompok apa? Misalnya Pancasila, tulis di atas. Lalu anggota kelompoknya 5 orang. Lalu ada tujuan pembelajarannya, lalu materinya sedikit di sini. Yang Pak Guru ambil yang esensial saja atau yang penting saja. Lalu petunjuknya, langkah pengerjaannya bisa dibaca. Lalu di belakangnya dikerjakan di sini. Langsung di sini ada nomor, permasalahan, uraian. Ada 4. Jadi di sini yang pertama bagaimana pembentukan BPUPKI. Jadi pembentukan BPUPKI menjelaskannya di sini. BPUPKI dibentukkan apa, semua itu tadi di video itu. Itu dijelaskan di sini.
Silakan satu orang tulis, lalu yang lainnya sama-sama diskusi, cari tentang 4 soal itu dengan uraiannya masing-masing. Lalu tentukan memang siapa yang nanti presentasi satu orang, karena nanti kita di tujuan kedua itu menyusun dan mempresentasikan hasil diskusi. Berarti sebentar kita presentasikan di depan kelas. Silakan diskusi masing-masing di kelas, bisa cari di buku paket, bisa cari di internet, bisa buka video pembelajaran yang tadi, lalu dikerjakan, diselesaikan tugasnya itu. Ini lihat di buku juga ada. Di buku juga ada tuh. Ini bagaimana pembentukan. Itu pembentukannya, latar belakangnya apa, berapa, lalu ketuanya siapa, wakilnya siapa. Ini ditulis. Kalau memang terlalu banyak, nanti sidang pertama isinya apa, sidang kedua isi apa, begitu ya, bisa tak? Jadi langsung. Ini bagaimana? Apa nih? Kalau bisa kamu bagi, misalnya Sandro dengan Femi nomor 1, Intan dengan ini nomor 2. Jepang bentuk BPUPKI, maka latar belakangnya apa, kenapa dibentuk, Lalu kalau kamu cari ketuanya berapa tadi? Ada berapa wakil ketua? 2. Nah, lalu tugas, misalnya sidang pertama tanggal berapa sampai tanggal berapa, isinya apa. Sidang kedua tanggal berapa sampai tanggal berapa, isinya apa. Begitu. Silakan. Kalau bisa dibagi. Di Pak Guru punya kasih bisa dilihat di sini pembentukan BPP karena apa ini? Bisa dilihat di sini. Soal nomor 1 toh? Ini nomor 1 tuh. Bagaimana pembentukan BPP? Latar belakangnya kenapa? Bisa di sini, lalu dia di Pak Guru punya tuh lah. Password 1 sampai 8. Jovanka tuh. Itu tersama di SMP. Nah, temanya kalau Lola itu kan, itu bisa sama di Pak Guru. Silakan ditulis di situ. Itu. Oh, itu keanggotaan. Coba di bawahnya itu yang ulasan, ada ulasannya itu supaya diuraikan toh. Kalau mau cari di internet langsung latar belakang pembentukan BPUPKI. Pembentukan pada nomor 2. Kamu 2 cari nomor 3, 4. Tulis soalnya. 3 apa tuh Chelsea? Tugas. Tulis isi. Baik. Kelompok Pancasila sudah? Undang-undang? Garuda? Sumpah Pemuda? Baik. Untuk semua kelompok sudah. Lalu dipersiapkan satu orang untuk presentasi. Lalu semuanya maju ke depan untuk nanti giliran setiap kelompok. Pak Guru panggil secara acak, tidak dari kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi yang tadi kamu sudah buat di LKPD. Baik, kita yang pertama kita dengar dari kelompok Garuda. Kelompok Garuda dipersilakan. Silakan maju. Kami berikan kesempatan kepada kelompok Garuda untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Disilakan. Pagi. Kami dari kelompok Garuda ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
Yang pertama, bagaimana pembentukan BPUPKI. Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bagaimana keanggotaan BPUPKI. Ketua DR Rajiman Bedioningrat. Wakil pertama Ichi Bang Ase Yoshio dari Jepang. Wakil kedua R. Panji Sueroso dengan keanggotaan 60 orang. Apa tugas BPUPKI? Tugas utama dari BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan. Keempat, bagaimana sidang BPUPKI? Sidang 1 menyepakati negara yaitu Pancasila. Dalam sidang tersebut ada 3 tokoh Indonesia yang mengusulkan dasar negara, antaranya Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Prof. Dr. Suetomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Ekonomi. Sidang dilakukan pada tanggal 11 Juli 1940. Latar belakang berdirinya BPUPKI. Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, Jepang sebenarnya memiliki motivasi lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia guna mempertahankan sisa kekuatan mereka. 2. Bagaimana keanggotaan BPUPKI? BPUPKI melakukan pembahasan dan perumusan berbagai aspek negara seperti bentuk pemerintahan, hak asasi manusia, sistem ekonomi, dan hubungan dengan negara lain. Yang keempat, bagaimana sidang BPUPKI. Hasil sidangan BPUPKI pertama. Pada sidang BPUPKI pertama, 3 tokoh Indonesia dengan Jepang mulai terbesar dalam perang Asia Timur Raya pada akhir 1944. Bayangan-bayangan kekalahan Jepang mulai nampak karena seluruh garis pertahanan Jepang Pasifik hancur oleh serangan sebelumnya. Yang kedua, bagaimana keanggotaan BPUPKI? Anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang. Tugas utama dari BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Yang keempat, bagaimana sidang BPUPKI? Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang kedua tanggal 10 Juni sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita beri aplaus untuk kelompok Pancasila. Silakan kembali ke tempat. Setelah mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya masing-masing, ada 4 pertanyaan. Tadi bagaimana pembentukan BPUPKI oleh Jepang, latar belakangnya apa, lalu anggotanya berapa, lalu tugasnya apa, sudah dijelaskan oleh kelompok masing-masing tadi. Latar belakang kenapa dibentuknya BPUPKI, lalu tugasnya apa, lalu
perumus tadi ada 3 tokoh. Tadi ada Muhammad Yamin di sidang pertama dan sidang kedua. Jadi ada 2 sidang, tanggal 29 sampai 1 Juni, lalu tanggal 10 sampai 17 Juni. Itu sidang BPUPKI yang pertama dan kedua. Yang pertama membahas tentang pembentukan dasar negara yang diusul oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Kalau yang kedua membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, dari materi dari awal sampai pada presentasi, kira-kira siapa yang mau simpulkan materi dari awal sampai akhir dari perumusan, pembentukan, latar belakang dibuat oleh BPUPKI sampai tadi kamu kerja, diskusi dan presentasi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kalau yang bisa angkat tangan dan berdiri. Mana? Silakan. Siapa yang mau simpulkan? Kelompok mana? Kelompok Garuda. Silakan Chelsea. Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Baik, kita beri aplaus untuk Chelsea. Jadi Chelsea katakan bahwa Pancasila merupakan nilai yang paling utama, norma yang paling utama yang berlaku di Indonesia. Di awal tadi Pak Guru bilang Pancasila sebagai fondasi, contohnya fondasi rumah. Kita bangun rumah, fondasi harus kuat atau kaki harus kuat bisa menopang badan kita. Jadi diibaratkan seperti bangun rumah atau kaki kita berdiri kokoh untuk menopang yang lainnya. Begitu juga Pancasila. Ada 5 sila tetapi dia menopang seluruh bangsa Indonesia. Selain Chelsea, siapa lagi? Caca, disilakan. Baik, beri aplaus untuk Caca. Jadi tadi berkaitan dengan nomor 1, latar belakang itu yang dikatakan Caca tadi bahwa latar belakang pembentukan BPUPKI karena Jepang itu trik saja. Dia kekuatannya sudah lemah, mereka bentuk BPUPKI untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia untuk mempertahankan sisa kekuatannya. Supaya Indonesia jangan merdeka dulu sebenarnya. Dibentuknya BPUPKI, lalu wakil ketuanya juga satu juga ada dari Jepang. Dengan mereka sebagai pengamat dengan 6 anggota lainnya. Jadi itu Caca bilang pembentukan BPUPKI menarik simpati rakyat Indonesia. Tetapi rakyat Indonesia terutama para pendiri negara juga tidak gampang percaya bahwa mereka bentuk untuk menarik simpati. Kita mau merdeka ya merdeka, besok kita sudah merdeka 17 Agustus. Maka hari ini 16 itu persiapan. Lalu besoknya lusanya 18 itu tadi PPKI mereka sidang 3 tadi. Mereka sidang di tanggal 18 itu penetapan undang-undang, lalu pemilihan presiden, wakil presiden, lalu membentuk Komite Nasional Indonesia. Itu ada. Baik, terima kasih untuk Chelsea dan Caca. Mungkin masih ada yang lain ingin menyimpulkan. Silakan Stella. Coba diulang berdiri. Agak pelan sedikit. Sidang BPUPKI secara khusus membahas mengenai dasar negara dan melahirkan istilah Pancasila untuk nama perumusan dasar negara. Baik, beri aplaus untuk Stella. Jadi BPUPKI pada sidang pertama tadi merumuskan dasar negara, lalu melahirkan nama Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Itu Pancasila itu gotong royong. Jadi kita semua
bergotong royong, saling membantu untuk satu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Itu. Baik, terima kasih untuk ketiga teman kita yang sudah menyimpulkan dengan baik materi kita pada hari ini. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah rasa yang hari ini senang, bahagia, atau terlalu cepat mengajarnya, atau bagaimana? Perasaan senang. Senang kenapa? Ada alasan toh? Senang saja. Senang kenapa? Bisa angkat tangan? Senang itu kenapa? Jose? Bagaimana? Senang, semuanya senang. Tapi ada alasan toh pasti. Senang karena kami bagaimana, begitu tuh. Chelsea? Baik, perasaan hari ini tadi semua rame-rame katakan bahwa senang. Baik, Pak Guru juga terima kasih banyak untuk kalian untuk hari ini. Lalu semoga di pembelajaran berikut di mata pelajaran apa saja juga semuanya senang. Kalau kita emosi atau tidak suka dengan materinya, materi sebagus apapun juga pasti kita tidak suka. Dan begitu ya. Baik, yang terakhir tetap di dalam kelompok, evaluasinya tetap di dalam kelompok masing-masing. Setiap kelompok siap satu HP. Kalau di kelompok masing-masing 1, 2, 3 HP, kamu usahakan 1 HP kamu kerja sama-sama. Kita evaluasi. Untuk evaluasinya kita pakai aplikasi Quizzes. Silakan buka Quizzes. Silakan buka di Quizzes. Soalnya rame-rame di 1 HP. Tulis nama kelompok, misalnya Pancasila, Undang-Undang, Garuda, Sumpah Pemuda. Sudah? Kalau sudah buka Quizzes, joinnya ke sini. Join Quizzes ke sini. 61522226. Silakan. 61522226. Ada di depan ini. Sudah? Sudah? Satu saja ya, supaya tulis nama kelompok. Nama kelompok masing-masing. Sudah? Pakai nama kelompok ya, jangan pakai itu supaya jangan bingung. Semua diskusi kerjakan soal yang itu. Jadi kalian berlima di anggota kelompok masing-masing, kerjakan sama-sama. Baru 3, tinggal 1 kelompok. Bersiap? Siap? Siap ya? Siap. Berarti siap ya? Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. 5-5-nya berembuk untuk menjawab soal. Sila naik. Garuda. Pancasila mulai. Poin sama itu. Sumpah Pemuda.
hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga di pembelajaran berikutnya minggu depan kita ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tadi kita baru lihat di perumusan, penetapannya belum. Maka kita lihat di pertemuan berikut kita penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih untuk hari ini. Semoga di minggu-minggu berikutnya kita tetap semangat seperti hari ini. Kehadiran juga tetap semangat seperti hari ini dan baik seperti hari ini. Baik, mari kita semua berdiri. Kita menutup kegiatan kita dengan kami dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang hingga tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa. Baik, terima kasih untuk Jose telah menutup kegiatan kita dengan doa. Selamat siang dan pulang sampai di rumah dengan selamat.